wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala la'ajjata bittiba'i sabilihil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jakning sahabat budaya Pro 4 RRI Surabaya, di mana saja berada, yang saya cintai dan saya muliakan. Mari dalam kesempatan di pagi hari ini kita bersama-sama untuk melahirkan ungkapan nasihat tasakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat taufik dan hidayahnya. Khususnya mari kita mensyukuri akan nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad yaitu nikmat di mana kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa sungguh aku telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, yaitu kita mensyukuri akan nikmatul imdad, yaitu nikmat di mana Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna, makhluk yang paling indah. Allah memelihara ciptaannya. Sampai saat ini kita masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelihara kesehatan kita, semua organ tubuh kita semua masih dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita dipelihara oleh Allah sampai saat bisa melihatnya. Telinga kita pun masih dipelihara oleh Allah sampai saat ini kita masih bisa mendengarkannya. Terutama Allah masih memelihara kesempatan kita, dimana pada saat ini kita masih bisa bergabung dalam acara Pro 4 RRI Surabaya. Inilah yang harus kita syukuri. Tapi bagaimana cara kita mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah tersebut? Maka kita gunakan dan kita manfaatkan nikmat Allah itu, yaitu di jalan menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti wujud rasa syukur kita di pagi hari ini, yaitu kita bersama-sama mendengarkan kajian, yaitu di program Pro 4 RRI Surabaya dengan kita belajar mengaji bersama-sama. Saning sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan di pagi hari ini, yaitu saya Ustadz Ahmad Nurwadi akan memamparkan yaitu salah satu sifat Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna, yaitu sifat Ar-Ra'uf. Sifat Ar-Ra'uf adalah salah satu dari 99 sifat Allah yang terkumpul dalam Asmaul Husna, yang mempunyai arti Allah Maha Pengasih. Secara sederhana, Ar-Ra'uf artinya memiliki makna bahwa Allah sangat berbelas kasih kepada seluruh hambanya. Hal ini dapat dilihat dari beban kehidupan yang diterima oleh setiap hamba. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuan. Allah juga memberikan anugerah rahmatnya kepada hamba yang dikehendakinya. Dia menyantuni kepada seluruh makhluk di bumi tanpa pilih kasih, apalagi kepada hamba-hamba yang berbuat amal soleh dan bertakwa. Takdirnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil sifat Ar-Ra'uf dalam Al-Quran diantaranya yaitu yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yasri nafsuhu bi'dha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia
Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Surat Al-Baqarah ayat 207. Takning sahabat budaya Pro 4 RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rauf ini sama dengan sifat Rahmannya Allah, bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penyantun kepada makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang taat maupun yang tidak taat. Dalam urusan dunia, Allah senantiasa memberi kebutuhannya. Sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'tid dunya may yuhibbuhu wa la yuhibbuhu." Sesungguhnya Allah akan memberikan dunia kepada siapa saja yang dicintai dan yang tidak dicintai. Ingat, takning yang dimaksud dalam dunia ini ada 3 kandungan, yaitu yang pertama, isi dari dunia itu adalah harta, tahta, dan wanita. Maka dalam urusan wanita, urusan harta kekayaan, urusan pangkat dan jabatan, Allah berikan pada makhluk di dunia siapa saja yang dikehendaki, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Kalau urusan harta, pangkat, jabatan, dan wanita, Allah akan berikan kepada makhluknya dengan cara adil. Akan tetapi, walakin la yu'tidini illa may yuhibbuhu. Akan tetapi, Allah tidak akan memberikan kepahaman agama, memudahkan amal ibadah, kecuali hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya, pada orang-orang yang dicintainya. Inilah adalah menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, sifat Raufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalau masalah dunia, siapapun makhluk di dunia ini Allah akan beri. Tetapi akan kepahaman agama, kemudian di dalam amal ibadah, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Ini adalah hubungan dengan sifat Rahimnya Allah, yang mana orang-orang yang diberi kemudahan dalam amal agama nanti akan mendapatkan kasih sayangnya Allah di akhirat, itu berupa rahmat Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takning sahabat budaya Pro 4 RRI Surabaya di mana saya berada yang kami hormati, adapun cara mengamalkan atau mengimplementasikan atau meneladani sifat Ar-Rauf dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yaitu yang pertama, menanamkan keimanan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah. Seorang mukmin wajib mengimani sifat-sifat Allah yang berjumlah 99 dan terdapat dalam Asmaul Husna. Caranya yaitu cukup meyakini dalam hati bahwa ke-99 sifat tersebut adalah benar adanya. Yang kedua, itu dengan cara kita menjalin tali silaturahim. Sifat Ar-Rauf menganjurkan untuk berbaik hati kepada sesama. Salah satunya dengan menjalin tali silaturahmi antar keluarga, menjalin silaturahmi dengan tetangga, dengan teman dan orang-orang yang kita kenal. Dengan silaturahmi, maka rasa kasih sayang akan terjaga sehingga akan terwujud, yaitu kehidupan yang saling asah-asih dan asuh, sehingga tercapailah kedamaian dan kesejahteraan. Yang ketiga, yaitu dengan cara kita bersedekah. Bersedekah sebagai wujud berbelas kasih kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Dengan bersedekah bisa menyantuni anak yatim, bisa menyantuni fakir miskin dan kaum duafa. Bersedekah tidak harus dengan uang, bersedekah tidak harus dengan kekayaan, dengan ilmu, kekuatan, dan kekuasaan pun kita bisa bersedekah. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bangkanna lahu malun fal yatasaddaqu bimalihi." Barang siapa yang dikaruniai harta, dikaruniai kekayaan,
fal yatasaddaq bimalihi, maka hendaknya bersedekah dengan harta kekayaannya. Wa man kana lahu ilmun fal yatasaddaq bi ilmihi. Akan tetapi barang siapa yang tidak punya harta, akan tetapi mempunyai ilmu, hendaknya bersedekah dengan ilmunya. Dengan ilmu kita tebarkan untuk memberantas kebodohan. Orang-orang yang tidak paham agama, kita pahamkan akan amal agama. Contohnya, bagaimana kita mengajarkan wudhu yang benar, bagaimana kita mengajarkan toharo yang benar, bagaimana cara mengajarkan yaitu sholat yang benar, sehingga semuanya itu akan menjadikan amal jariah kita. Dan yang ketiga, wa man kana lahu quwwatun fal yatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, akan tetapi mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan, maka hendaknya dengan kekuatan dan kekuasaan itu kita sedekah. Mungkin takningnya di Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang dianugerahi oleh Allah berupa jabatan, dititipi amanah oleh Allah berupa pangkat dan jabatan. Mungkin ada di antara kita yang jadi anggota dewan, mungkin ada yang jadi camat dan lurah, mungkin ada yang menjadi RT, RW. Maka dengan kekuasaan itulah kesempatan kita untuk bersedekah kepada masyarakat yang kita pimpin. Kita mudahkan urusan-urusan di dalam warga kita. Kita memberikan kemudahan, memberikan solusi yang dihadapi oleh warga. Maka dengan kita memberikan solusi, mengangkat akan kesusahan, beban yang dihadapi oleh warga kita, maka itu pun akan termasuk sedekah yang kita bisa amalkan. Yang keempat, sahabat takliknya di rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menebar cinta kasih sayang kepada sesama makhluk hidup. Setiap makhluk hidup berhak mendapatkan cinta kasih sayang. Setiap makhluk hidup pun harus memberikan cinta kasihnya kepada sesamanya. Kasih sayang tidak hanya sebatas kepada sesama manusia, tetapi juga kepada setiap makhluk ciptaan Allah, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, dan kepada seluruh ciptaan Allah. Kepada hewan, jangan kita membunuh dengan sembarangan. Kita harus menjaga kelestarian alam. Jangan sampai kita menebang hutan dengan sembarangan jika terjadi banjir di mana-mana. Dan hendaknya kita selalu menjaga ekosistem dalam kehidupan kita sehari-hari. Cakning, sahabat budaya 24 RRI Surabaya, itulah sekilas paparan mengenai sifat ar-Rauf Allah dalam kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, terutama bisa menjadikan amal kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustadz, mantun niki enten sesi tanya jawab nggih, Ustadz. Pertanyaan Ustadz enten 5 pertanyaan Ustadz. Nggih. Nggih. Pertanyaan pertama Ustadz mengenai iki, apa bukti kebenaran bahwa Allah bersifat Ar-Rauf? Yang ada di bumi ini, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua Allah kasihi dengan rezeki dari Allah. Allah setelah menciptakan makhluk di dunia ini, Allah telah menjamin rezekinya. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 6. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa tidak ada hewan yang melata di permukaan bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali rezekinya telah ditanggung,
disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada suatu kisah zaman Nabiullah Ibrahim. Tatkala Nabiullah Ibrahim hendak meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tidak ada tanaman, tidak ada air. Tiba-tiba di dalam hati Nabi Ibrahim itu terbesit akan keraguan rezeki anak dan istrinya. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Ibrahim, belahlah batu. Maka tatkala Nabi Ibrahim memecahkan batu, tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim memecahkan batu yang kedua kalinya, tidak ada apa-apa. Tapi tatkala Nabi Ibrahim memecahkan batu yang ketiga kalinya, ternyata di dalam batu yang keras itu hidup seekor binatang yang lemah, hidup seekor binatang ulat yang lemah tubuhnya. Ya, situ hidup seekor binatang. Ya, di tengah-tengah batu yang besar, hidup seekor binatang ulat yang lemah badannya. Allah memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dalam batu tersebut. Inilah menunjukkan bahwa Allah menciptakan makhluk di bumi ini, pasti Allah akan menyediakan rezekinya, dan Allah tidak pilih kasih kepada makhluk ciptaannya yang ada di bumi ini. Nggih. Terus pertanyaan sing nomor kali Ustadz, ya nopo carane mengimplementasikan sikap ar-rauf dalam kehidupan sehari-hari Ustadz? Ya, cara mempraktekkan ya, bagaimana kita itu hidup di sehari-hari ini bisa mempraktekkan akan sifat ar-raufnya Allah. Jadi dengan cara kita menebar kasih sayang kepada sesama. Kita cinta kepada sesama, baik itu kepada manusia maupun kepada makhluk, tanpa pilih kasih. Jadi kalau kita itu mengasihi makhluknya Allah ini dengan setulus-tulusnya, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, baik itu yang kaya, yang miskin, yang baik, yang buruk, ya, semuanya kita kasih sayang. Begitu juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, bagaimana hewan. Maka hendaknya kita senantiasa berbelas kasihan kepada hewan-hewan. Maka apabila kita menyantuni seekor binatang, maka hendaknya kita santuni dengan yang baik. Binatang kita rambut dengan yang baik, kita sediakan makannya, kita sediakan tempat tinggalnya, dan kita pelihara dengan baik. Dan jelas bahwa sebagai implementasi sifat dalam kehidupan kita itu, bagaimana kita itu menebarkan kasih sayang kepada sesama makhluk. Tidak hanya kepada manusia saja, tapi kepada seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia. Masya Allah, nggih. Nah, berikutnya Ustadz, nopo mawon ciri-ciri wong-wong sing ngamalno sifat ar-rauf Ustadz? Memang itu ada ciri yang nampak bagi orang-orang yang mengamalkan sifat ar-raufnya Allah, yaitu sifat belas kasih pada sesama makhluk. Itu diantaranya yang nampak jelas dari pribadi seseorang itu orang itu punya sikap yang lemah lembut. Itu mempunyai sikap lemah lembut. Yang kedua, mempunyai rasa kasih sayang kepada siapapun dia sayang. Yang ketiga adalah baik hati. Tidak pernah dalam hatinya itu mencurigai seseorang hal yang buruk. Senantiasa berhusnudon kepada sesama. Jadi terutama kepada sesama muslim, sesama akidah, ya. Hendaknya kita senantiasa berprasangka baik, menjaga hati. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa suudon kepada sesamanya, terutama sesama Islam dan sesama seakidah. Yang keempat, salah satu di antara cirinya orang yang mengamalkan sifat ar-rauf, yaitu bisa menyebar yaitu kebaikan kepada sesamanya, memberikan kemanfaatan kepada
sesamanya. Dengan kita hidup ini bagaimana hidup ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Bukankah khairun nasi anfa'um linnas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat pada sesama manusia. Mungkin tadi ya. Nggih. Nah, terakhir Ustadz, penutupan Ustadz, contoh sederhana sifat ar-rauf dalam keluarga Ustadz. Ya, kita ambil contoh sederhana. Apakah kita ini di keluarga itu termasuk salah satu orang yang mengeterapkan sifat ar-raufnya Allah? Contoh yang sederhana kita dalam keluarga, kita sebagai kepala rumah tangga, sang ayah. Maka hendaknya sang ayah di dalam rumah tangga itu mempunyai sifat rauf kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, terutama kepada anak-anak. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu tidak memperlakukan adil kepada anak-anak kita. Mungkin anaknya karakter baik, sopan kepada orang tua, kita kasihi. Sedangkan anaknya yang punya karakter yang buruk, mungkin kurang sopan kepada orang tua, kurang taat pada orang tua, kita benci. Itu tidak boleh. Maka apapun kondisi anak kita, karakter akhlak anak kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, semuanya kita perlakukan yang adil. Jadi jangan sampai kita membeda-bedakan di antara anak yang baik dengan anak yang tidak baik. Ya. Nah, ini adalah salah satu wujud daripada sifat rauf yang kita terapkan di dalam keluarga kita. Jadi sekali lagi kita sebagai pembina rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga ini bagaimana kita bersikap adil dalam rumah tangga, memperlakukan anak istri kita dengan baik, kita santuni dengan baik, dan kita nafkahi dengan yang baik, dengan penuh keadilan. Jangan sampai membeda-bedakan di antara satu dengan yang lainnya. Nggih. Ngoten Ustadz, matur nuwun Ustadz, sampun ngisi acara Cahaya Pagi Ustadz. Sami-sami sebuah kekhilapan, kekurangan, kebodohan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nggih, sami-sami Ustadz, nyun ngapunten lek enten salah-salah nggih Ustadz nggih. Sami-sami. Nggih, sehat selalu Ustadz, mugi-mugi ketemu maneh teng kesempatan berikutnya Ustadz. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.